Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita memuji Allah, mengagungkan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, apalagi di tempat yang mulia ini. Salah satu tempat yang mulia itu adalah masjid. Di masjid kita mengagungkan Allah, menyebut nama Allah, membesarkan Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita. Kemudian kita senantiasa bersalawat kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena kita rutin mengaji sekali sebulan, ya, maka pada kesempatan ini kita mulai dari surat Al-Baqarah, ya. Jadi ibu-ibu boleh setiap kali ngaji boleh lihat Qur'annya, ya. Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ini ibu-ibu surat yang terpanjang dalam Al-Qur'an. Jadi sebanyak itu surat yang paling panjang itu surat Al-Baqarah. Kemudian surat Al-Baqarah artinya adalah sapi betina. Di arti Al-Baqarah sapi betina. Kenapa sapi betina? Di dalamnya ada kisah. Dalam surah Al-Baqarah nanti kita akan ketemui kisah orang mati hidup lagi, ya. Kisah orang yang menjadi kera. Kalau bahasa Minangnya kisah jadi baru, betul? Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kaji kita adalah surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah surat yang terpanjang dalam Al-Qur'an. Ya. Berapa ayat? 286 ayat. Terdiri dari 3 juz. 3 juz, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi pernah dalam solat dia membaca Al-Baqarah dan Al-Imran satu rakaat aja. Kita kadang-kadang surat panjangnya sudah dongkol, tapi Nabi dibacanya itu. Nah, surat Al-Baqarah di dalamnya ada ayat yang terpanjang, satu halaman. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ada ayat yang paling ditakuti oleh syaitan. Orang sebut ayat kursi. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ada doa yang sering dibaca. Doa yang sering dibaca ini, kalau ibu-ibu sering menyebut doa sapu jagat. Itu di mana terdapatnya? Di surat Al-Baqarah juga. Rabbana atina, ya. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk menghafal surat Al-Baqarah. Menghafal surat Al-Baqarah karena ada satu doa yang sangat bagus itu di dalam surat Al-Baqarah, di samping Rabbana atina, akhir surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami apabila kami lupa atau bersalah. Nah, sekarang kita perhatikan surah Al-Baqarah ini ayat 1 sampai 5 itu menceritakan orang-orang beriman. Bagaimana orang beriman itu diceritakan dari ayat 1 sampai 5. Ayat 6 dan 7 itu tentang orang kafir. Ayat 8 dan 20 sampai 20 itu tentang munafik. Sekarang kita perhatikan ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Jadi kalau ibu-ibu lihat Quran, rata-rata itu tidak diartikan. Ya, langsung aja kalau Quran pakai arti itu tidak diartikan. Itu namanya ayat mutasyabihat.
Ya, ayat-ayat ini ada yang 1 huruf, ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf, paling banyak 5 huruf. Apa contohnya 1 huruf? Nun, shod, qaf. Coba lihat artinya. Rata-rata tidak diartikan. Orang tidak mengartikan. Yang 2 huruf apa contohnya? Yasin. Itu yang Yasin. Toha. Sehingga ada nama orang Muhammad Toha. Ada kawan saya namanya Toha. Bahkan ada ustadz saya yang di Padang itu namanya Ustadz Yasin. Ustadz Yasin itu nama diambil dari Al-Quran juga. Yasin, Toha, itu yang 2 huruf. Apa artinya? Itu rahasia Allah. Kalau lihat di tafsir itu tidak diartikan. Ada yang 3 huruf. Yang 3 huruf alif, lam, min. Yang 4 huruf alif, lam, min, ra. Cuma ada 1 surat khusus untuk yang 5 huruf. Surat itu berhubungan terhadap wanita. Surat Maryam. Ka, ha, ya, ain, shod. Berarti 5 huruf. Ya? Jadi rata-rata ini tidak diartikan dulu. Ya? Artinya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu rahasia Allah. Nah, berikutnya setelah ayat ini selalu menerangkan masalah Quran seperti Yasin wal Qur'anil Hakim. Alif lam mim zalikal kitab. Zalika itu artinya itu. Alkitab tetap kitab. Tapi dalam terjemahan sering inilah kitab. Yang dimaksud dengan kitab ini adalah kitab Al-Qur'an. Ya. Jadi Ibu, kitab ini akan menjadi mukjizat, ya. Sebab Quran ini kan mukjizat kalau sering kita baca dimanapun dia berada. Ketika ditulis di kertas itu diagungkan orang. Bahkan salah satu adab membaca Quran diangkat setinggi lutut, tidak boleh di bawah lutut. Makanya orang buat kursi yang agak tinggi, minimal di atas lutut. Membawanya pun dihormati. Kadang-kadang ada orang yang berwuduk dulu, gitu ya. Yang dimaksud kitab zalikal kitab. Inilah kitab. La tidak. Raiba keraguan. Ya. Kemarin saya pernah jalan-jalan di sebuah tempat dulu. Jadi orang itu ngambil dari Al-Quran Roiba. Jadi depot air minum Roiba. Roiba itu artinya ragu. Karena ini pakai la, tidak ada keraguan. Ya, la itu tidak atau jangan. Tidak la. Jadi inilah kitab. Tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Coba ibu-ibu perhatikan, kalau ada buku-buku baru, orang membuat buku, ini buku tidak ada keraguan sempurna. Apa anggapan kita? Sombong kali orang. Tapi Al-Quran di awal kalimah Allah terangkan la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau ragu kita terhadap Al-Quran, Allah jelaskan, wa in kuntum fi raibin, jika kamu ragu mimma nazzalna, tentang apa yang kami turunkan, ala abdina, kepada hamba kami, fa'tu bisurah, buatlah sebuah surat. Ini kalau ragu, jangankan 1 surat, 1 huruf aja ragu, buatlah sebuah surat. Wad'u syuhada'akum, panggil saksi-saksi kamu, min dunillah, selain daripada Allah. In kuntum shadikin, jika kamu orang yang benar. Itu dalam ayat yang ke-24. Makanya penafsiran Al-Quran ada ayat dengan ayat. Jadi diserangkan la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan ini petunjuk. Ya, makanya dalam sholat kita sering meminta ihdinas syiratal mustaqim. Asal katanya petunjuk. Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Hudan ini petunjuk. Untuk siapa petunjuk? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau seandainya kita mengharapkan petunjuk, sudah banyak orang yang merasakan petunjuk dari Al-Quran. Tapi ada kisah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada orang ke Makkah. Dia sekedar untuk membandingkan Al-Quran Indonesia, Al-Quran di Makkah. Maka sampai di Makkah, yang diperhatikan Quran di Makkah. Waktu Quran dibukanya, dilihatnya gelap aja. Habis itu dia bilang sama orang, Al-Quran Indonesia dengan Al-Quran Makkah berbeda. Padahal Al-Quran di mana-mana sama, cuma pandangan dia yang berbeda.
Katakan pada orang Al-Quran itulah yang berbeda. Pandangan dia yang berbeda. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak khusyuk ketika memandang, nampaknya kita sama je semua. Ya. Lalu dia bilang semua orang Al-Quran berbeda. Padahal Al-Quran dimanapun itu sama. Bro. Al-Quran akan menjadi khasiat bagi kita kalau sering-sering kita baca. Ya, sering-sering kita mengulang. Tidak pernah bosan orang membaca Al-Quran. Bahkan semakin dibaca, Ibu, semakin terasa dekatnya kita Al-Quran. Sampai saat ini belum pernah makmum protes ke imam. Imam Al-Fatihah, Al-Fatihah, bosan kami. Kan tidak pernah kita dengar. Bahkan semakin dibaca, semakin terasa ketenangannya. Maka di sini terangkan hudal lil muttaqin. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Dalam ayat ini ada 5 ciri orang bertakwa. Allazina, yaitu orang-orang yang. Coba allazi aja artinya yang. Kalau pakai na, orang-orang. Jadi orang yang mendapat petunjuk itu allazina, yaitu orang-orang yang yu'minuna, yang beriman bil ghaib, dengan yang gaib. Allah gaib, surga gaib, neraka gaib. Bahkan salah satu yang gaib itu adalah kematian. Kapan kita mati itu rahasia Allah. Tidak tahu kita kapan Allah panggil. Cuma tanda-tanda kematian itu bisa dilihat. Di Facebook kita bisa lihat. Kapan pun bisa lihat. Ada yang menarik ibu-ibu. Kemarin saya ceramah di sebuah tempat. Dia ceritakan pengalaman. Pak Ustadz, kakek saya sebelum meninggal dunia dia tahu akan mati. Dikumpulkannya cucu-cucunya. Kan ada orang-orang tertentu, orang dahulu. Ya, setelah cucu-cucunya terkumpul, dia bilang nanti jam 5 ada tamu yang akan datang. Ternyata jam 5 Allah panggil dia, pas jam 5. Tapi itu tidak semua orang bisa kayak itu, ibu. Di antara ibu-ibu ini ada yang tahu akan mati. Hah? Itu dia tahu jam 5 dia akan datang. Itu kan termasuk perkara yang gaib. Kapan Allah panggil kita itu perkara yang gaib. Banyak masalah yang gaib ini, ibu. Kematian itu salah satu adalah perkara yang gaib. Kapan kita dipanggil Allah? Azab Allah tu gaib. Surga dan neraka tu gaib. Banyak orang yang tidak percaya azab kubur. Tidak yakin dia dengan azab kubur. Tapi setelah melihat beberapa kisah nyata dan permintaan orang-orang berdosa. Sebab dalam Al-Quran, surat Sejadah yang sering dibaca Jumat pagi, kalau ada orang berdosa, ibu, permintaannya cuma satu. Ingin balik ke dunia. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara, dan sekiranya kamu melihat, menyaksikan, ya, ketika orang-orang yang berdosa inda rabbihim, tersungkur di hadapan Tuhan. Kenapa mereka tersungkur? Rabbana absarna, ya Allah kami lihat azabmu. Wa sami'na, dan kami dengar teriakan orang-orang minta tolong. Apa yang mereka minta? Farji'na na'mal salihan. Farji'na, tolong kembalikan kami ke dunia untuk beramal soleh. Ini kan permintaan orang-orang yang berdosa. Makanya ibu-ibu, orang yang beriman dengan yang gaib itu akan mendapat petunjuk. Salah satu yang gaib itu adalah kematian kita. Itu yang gaib. Surga dan neraka itu gaib. Orang beriman dia yakin habis dunia ini ada alam yang mereka tempuh. Alam kubur, alam barzah, alam berbangkit. Dan kita semua akan bertemu dengan Allah, akan berkumpul pada Allah. Ya, baik atau jeleknya kita sangat ditentukan oleh amalan kita masing-masing hari ini. Itu masalah yang gaib. Yang kedua, orang yang mendapat petunjuk itu wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, salat ini merupakan barometer keimanan dan keberhasilan seseorang. Apapun yang kita lakukan, kalau salat kita lalaikan, Allah cabut keberkahannya. Contoh ibu-ibu dagang. Lantaran dagang laris, salat ditinggalkan. Salat ditinggalkan lantaran kita ngejar uang.
akhirnya uang yang kita dapatkan itu tidak berkah. Sebagai contoh, saya pernah ceramah di sebuah tempat dulu. Jadi seorang bapak itu mengatakan, Pak Ustadz, dulu saya waktu orang azan tidak pernah warung ini ditutup. Kenapa? Karena waktu itu orang banyak berjualan. Kalau dipikir-pikir, uang sebanyak, ya, banyak uang ketika itu, tapi jauh daripada ketenangan. Mungkin keberkahan itu tidak ada, ya. Kemudian pengeluarannya pun lebih banyak pula rasanya. Mungkin kalau uang tidak berkah. Akhirnya saya dengar sebuah ceramah. Apapun yang kita lakukan, kalau Allah kita utamakan, kalau solat kita utamakan, Allah bimbing dunia. Kalau akhirat yang kita utamakan, dunia ini nurut. Maka sejak itu, bagaimanapun ramainya orang, bagaimanapun sibuknya orang, saya mulai untuk solat 5 waktu. Aneh yang terjadi, Ustaz. Apa yang terjadi ketika itu? Saya mulai merasakan ketenangan. Kalau sudah merasakan ketenangan dan anggota tubuhnya sudah sehat. Biasanya dia sering sakit kepala, sering sakit-sakitan, sekarang udah tenang. Jadi ibu, kalau menurut Ibnu Qayyim, kesehatan itu dengan menjaga 2 hal. Pertama, menjaga makan. Makanya orang kalau seandainya makan tidak teratur, banyak makan, itu sumber penyakit. Jadi makanan itu adalah sumber penyakit. Yang kedua, faktor di hati. Banyak orang dia biasa-biasa, tapi kalau hati sering sakit, sering emosi, dia lah darah tinggi. Bahkan saya punya teman ibu-ibu, dia usia belum lagi, tapi wajahnya sudah kayak tua. Kenapa? Karena jarang senyum dan suka marah-marah. Jadi kalau suka marah-marah ini, itu ada harapan penyakit darah tinggi dan ada harapan kita teraniaya dari tua. Makanya ibu hindarkan marah. Maka Rasulullah berwasiat, ya, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Jadi kalau tidak penting, tidak usah marah. Tapi bagaimana mungkin kita marah? Ada aja yang membuat hati kita dongkol. Jadi kalau orang sering marah, ibu, sering marah berarti jauh daripada ketenangan. Itu makanya Rasulullah SAW mengingatkan salah satu yang membuat kita bahagia itu adalah hati tenang, jiwa bahagia. Hati tenang ini tidak bisa kita nilai dengan apapun. Maka yang membuat hati tenang, salah satu faktor adalah sering-sering menjaga waktu sholat. Sering-sering menjaga waktu sholat, datang ke masjid, laksanakan sholat. Ada seorang sahabat mengatakan dia merasakan nikmatnya hidup ini ketika beribadah, terutama di waktu sholat. Sholat yang utama itu ibu memang sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu, kalau ingin menambah sholat sunat yang kebiasaan Rasul, tambahlah dengan rawatib dan sholat tahajud. Rasul hampir-hampir seumur hidup tidak pernah meninggalkan 2 sholat sunnah, ya, sholat tahajud dan sholat duha. Sekarang ini kan nampak gambaran orang sholat duha, sholat suruh itu duha di awal. Itu masuk bagian dari duha, ya. Ibu yang dirahmati Allah, ini sholat tadi, wa yuqimunas sholat, orang yang mendirikan sholat. Jadi kalau ingin mendapat petunjuk Allah, jalan yang utama itulah sholat. Wasta'inu bisabri wassholah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ada meneliti orang Arab dan Madinah. Sebab kalau di Amerika itu 24 jam orang bekerja. Di Cina itu kadang-kadang 24 jam. Ya, ingatan dalam tidur pun ingatannya uang-uang aja. Tapi setelah pergi mereka ke Arab, orang santai aja ke Arab. Tapi kehidupannya bahagia. Mungkin bagi ibu yang sudah pergi haji, pergi umrah, kan lihat keadaan sana, ekonomi mantap, kehidupan bagus di sana, ya. Orang santai di sana. Setelah dinilai, kunci utama mereka adalah ketika jam-jam sholat mereka meninggalkan semua kegiatan. Meninggalkan semua kegiatan dan berbondong-bondong ke masjid dan musala. Itu kunci utamanya. Jadi ketika jam-jam sholat ibu-ibu, kita tinggalkanlah urusan dunia sejenak. Tinggalkan urusan kepentingan dunia sejenak, kita utamakan Allah supaya kita mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Berikutnya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma, dan sebahagian
razaqnahum, rezeki yang kami berikan kepada mereka, yunfikun mereka infakkan. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang cenderung menginfakkan hartanya. Baru-baru ini saya terima SMS dari kawan-kawan, dia menasihati ada 3 hal yang penting kita lakukan. Bagaimanapun kehidupan kita, bagaimanapun payahnya kita, jangan lupa 3 hal. Pertama, sering-seringlah berinfak dalam lapang, sedih, suka, duka. Ya, ada atau tidak adanya kita sering-sering berinfak. Karena kalau ekonomi, Rasulullah itu payah, tapi dia sering berinfak. Dalam keadaan payah, Rasulullah pun berinfak juga. Ya. Yang kedua, sering-seringlah senyum. Kadang-kadang Ibu, kalau kita marah itu sulit senyum. Ya, di sering-sering berinfak, kemudian sering-seringlah senyum. Ya. Kemudian yang ketiga dalam ayat ini, sering-seringlah berdoa kepada Allah. Meminta kepada Allah. Jadi bagaimanapun keadaan kita, usahakan tetap berinfak, usahakan senyum kepada orang lain, sehingga dengan senyum ini tidak nampak apa yang di dalam kita. Kemudian jangan lupa mengadu kepada Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, sebahagian rezeki mereka infakkan. Ada pengalaman Ibu, kemarin ada orang datang ruqyah saya, dia bilang, Pak Ustaz, anak saya ini udah kemana pergi berobat tidak sembuh-sembuh. Ternyata ada famili saya yang yatim piatu. Kemudian saya bantu. Sejak membantu dia, alhamdulillah sakitnya berkurang. Arti kata, dalam Islam utamakan membantu yang terdekat. Harta itu bermanfaat untuk orang terdekat. Harta itu bermanfaat untuk anak dan istri, untuk keluarga, qarib kerabat. Ya, dalam agama itu kan qarib kerabat. Ya. Sini katakan wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebahagian harta mereka infakkan. Dengan harta ini siapa yang harus kita bantu? Maka Islam menganjurkan kalau dapat cari yang terdekat dengan kita. Dengan harta ini kita bisa membantu orang tua kita. Dengan harta ini kita membantu anak-anak kita, famili-famili yang terdekat. Yang terdekat yang diutamakan, ya. Kemudian baru kepada yang lain. Qarib kerabat, terbantu oleh harta kita. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang keempat, wallazina yu'minuna. Jadi setiap kata-kata waw itu dan. Kalau di awal kalimah demi, seperti wal asri demi masa, wad duha demi waktu duha, wasamsi demi matahari, itu demi artinya. Tapi kalau ini wallazina, dan orang-orang yang yu'minuna, yang beriman, bima unzila, dengan apa yang diturunkan ilaika, kepada engkau Muhammad. Jadi apa yang diturunkan kepada Muhammad? Al-Quran. Jadi beriman kita dengan Al-Quran, wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelum engkau. Jadi ibu-ibu, ada satu penelitian yang luar biasa. Mukjizat terbesar Rasulullah itu adalah Al-Quran. Al-Quran mukjizat terbesar, ya, Rasulullah. Dengan Al-Quran hati yang keras bisa menjadi lunak. Dengan Al-Quran orang bisa merasakan ketenangan, kedamaian. Ibu-ibu kalau gelisah, kalau khawatir, baca Quran sekuat-kuatnya. Itu rasakan. Baca Al-Quran sekuat-kuatnya. Baca Al-Quran 1 juz, 2 juz, merasakan. Insya Allah hilang sedih itu dibuatnya. Kemudian kalau kita marah, beruduk, bawa Al-Quran. Bahkan sekarang ini ada satu pengobatan yang ngetren, pengobatan ar-ruqyah. Masa dibacakan ayat-ayat orang menggelinjang, dibacakan ayat-ayat orang marah. Berarti ibu-ibu kalau ada ibu-ibu orang ngaji, ibu-ibu marah, berarti di badan ibu ada setan. Masa orang ngaji kita marah? Aturannya kalau orang ngaji tenang badan kita. Ya. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, hendaklah kita dengarkan. Ini ada orang baca Quran ditutup di telinganya, dengar azan ditutup di telinganya. Yang lebih parah ada kemarin bawa menerangkan, Ustaz, saya setiap mendengar azan sakit kepala. Berarti kalau ada di antara ibu mendengar azan, mendengar Al-Quran sakit kepala, itu tanda-tanda kita diganggu oleh syaitan laknatullah. Berarti
khasiat utama Al-Quran ini memberikan hudan, petunjuk. Ada satu cerita Ibu, ya, yang beredar di Facebook, kisah almarhum Ustadz Zulkarnain. Ustadz Zulkarnain yang meninggal beberapa waktu yang lalu. Ya, boleh katakan dia sehat. Ya, kalau dakwah kemana pergi dia kuat dakwahnya. Ke rumah ini kan sering. Tapi mungkin Allah takdirkan umurnya pendek. Itu dalam keadaan sehat. Dari Tembilahan dia mau berangkat ke Medan. Tapi Allah takdirkan dia sampai di Pekanbaru harus diperiksa. Kemudian entah kenapa dirawat di sana, tapi Allah tetapkan ajalnya sampai di situ. Ada satu VCD-nya yang sangat menarik. Dia pernah ditabrak orang. Ketika ditabrak tidak sadar. Tidak sadar. Berapa lama tidak sadar? 6 jam lebih. Saya minta sama kawan-kawannya VCD itu, dia pengalamannya ini, cuma belum dapat. 6 jam tidak sadar, dibawa ke rumah sakit tidak sadar. Tapi dokter dan perawat yang menjaga heran. Dalam keadaan tidak sadar dia ngaji aja. Dalam keadaan tidak sadar dia ngaji. Akhirnya dia sadar, kata perawat yang jaga mau ditelepon istrinya, dia bilang telepon ibunya. Jadi suruh panggil ibunya. Ketika ibunya datang, orang tanya sama ibunya, apakah anak ibu hafiz? Tidak. Setahu saya tidak. Ditanya memang tidak. Ternyata ibu, ketika dia tidak sadar itu dia ngaji terus. Kebiasaan dia biasa mengulang-ulang ayat, biasa ngaji. Ketika tidak sadar dia ngaji sendiri. Di alam bawah sadar semua, walaupun dia tidak hafiz. Jadi ibu, walaupun kita tidak hafiz, tidak hafal Quran, yang penting ayat itu kita ulang terus. Ayat-ayat yang kita ulang itu yang menolong kita. Walaupun yang hafal itu qul huwallah, ulang qul huwallah terus. Walaupun yang hafal itu inna aqtaina, ulang terus. Inna aqtaina itu kadang-kadang orang kan beranggapan lain. La inna aqtaina, la surah Al-Ikhlas. Ayat-ayat ini sama, Bu. Dengan inna aqtaina itu khasiatnya luar biasa. Salah satu surat yang berhubungan tentang nikmat banyak itu surah Al-Kautsar. Jadi kita ulang terus sehingga kita yakin salah satu yang menolong kita amalan kita, terutama sekali amalan bacaan Al-Quran. Bacalah ayat-ayat tertentu dan diwiridkan, dirutinkan. Misalnya ibu-ibu sering baca, kalau hari Jumat ini yang sunnahnya kita dianjurkan membaca surat-surat tertentu seperti surah Al-Kahfi. Kenapa surah Al-Kahfi? Rasul mengingatkan, didiklah anakmu, dia akan hidup pada zaman yang berbeda. Ibu-ibu kan merasakan zaman sekarang berbeda. Contohnya waktu mengaji aja lah. Anak-anak zaman dahulu kalau mengaji patuh sama gurunya. Anak-anak sekarang jarang yang kita dengar dia menghargai guru. Orang tua pun tidak dihargai. Karena zaman itu berbeda. Kemudian dilihat lagi kelakuan anak-anak sekarang. Itu jauh sekali berbeda. Karena didiklah anakmu, dia akan hidup pada zaman yang berbeda. Rasulullah mengingatkan, sebaik-baik zamanku dan sejelek-jelek zaman adalah zaman penghujung. Jadi ibu makin penghujung makin jelek. Jadi ketika saya sampaikan kajian ini, anak sekolah nunjuk, Pak Ustadz, salah Pak Ustadz. Sebetulnya sebaik-baik zaman penghujung. Contohnya dahulu orang tidak pakai lampu, sekarang kan pakai lampu. Dahulu orang tidak pakai HP, sekarang kan pakai HP. Maka yang dimaksud jelek itu jelek akhlaknya, perbuatannya. Kalau teknologi mungkin makin lama makin bagus, Bu. Tapi perangai anak-anak, coba lihat sekarang. Kepada orang tua jarang yang menghargai. Kepada guru jangan yang menghargai. Jarang yang kita dengar adab ini. Padahal tujuan Rasulullah diutus, buistu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Itu tujuan utamanya. Jadi dengan Al-Qur'anlah Allah Subhanahu wa taala bimbing kita kepada akhlak yang benar. Sehingga orang tanya sama Aisyah, "Ya Aisyah, apakah akhlak Rasulullah?" Akhlak Rasulullah itu Al-Qur'an. Sehingga orang sebut Rasulullah itu Al-Qur'an berjalan. Karena perilaku perbuatannya sesuai dengan Al-Qur'an.
Makanya ibu-ibu, beruntunglah ibu-ibu kalau punya anak hafal Al-Quran. Anak-anak yang hafal Al-Quran, dia tidak akan masuk surga sebelum melihat orang tuanya. Bahkan ditunggunya orang tuanya di pintu surga. Ditanya, kenapa engkau tidak masuk? Saya tidak akan masuk sebelum melihat orang tua saya masuk. Apa yang akan kamu berikan kepada orang tua? Saya ingin memberikan mahkota. Maka disebutlah dalam sebuah hadis, anak-anak yang hafal Quran, dia akan mengalungkan mahkota kebesaran. Sehingga saat ini kalau wisuda tahfiz kan memberikan mahkota. Kadang-kadang melihat orang wisuda itu air mata kita menetes juga gitu. Ya, anak-anak yang hafal Al-Quran, anak-anak yang meninggal di waktu kecil. Dan aneh, sebuah keajaiban yang luar biasa gitu. Ada anak yang belum pandai bicara, umur 2 tahun, 3 tahun, tapi sudah hafal Al-Quran 30 juz. 30 juz ini hafal bagi mereka, pada umurnya belum. Kalaulah bukan mukjizat, itu kan mukjizat Allah. Ini Al-Quran ini kan mukjizat yang terbesar, bisa menghafal Al-Quran. Orang bilang, oh anak-anak itu kan hatinya masih bersih, masih suci. Baca kisah orang-orang yang mendapat hidayah di hari tua. Di Pekanbaru saya dapatkan ada nenek-nenek umur 70 tahun ikut karantina tahfizul Quran. 70 tahun dia ikut. Orang ngaji, dia ngaji bilang. Kalau menurut logika itu tidak tertangkap. Tapi Allah bukakan hatinya di hari tua, dia ingin membaca Quran. Jadi makanya ibu jangan malu membaca Quran. Kadang-kadang orang lain, ada satu tradisi waktu saya pulang kampung kemarin dan ngajar Quran di kampung, ada satu tradisi jelek ibu, di mana orang kalau sudah khatam Quran tidak ngaji lagi. Kalau sudah khatam berarti sudah tamat dan dianggapan tidak ngaji lagi. Itu tradisi yang kurang bagus. Kalau khatam Quran itu dirayakan, bukan main meriahnya. Kadang-kadang dia tidak pandai ngaji, cuma perayaannya yang mewah. Nah, jadi yang utama itu yang khatam itu kita yang ngaji dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Maka waktu saya di kampung kemarin saya bikin khatam Al-Quran lansia. Tapi khatamnya berbeda. Buang betul-betul ibu itu mengaji dari Alif Lam Mim sampai An-Nas. Tamat, kemudian kami mengadakan syukuran. Rupanya ibu-ibu ini tidak mau kalah dengan anak-anak. Ustaz, kami diarak pula keliling kampung. Ada yang umurnya 60, ada umurnya 50, tapi dia berarak pula. Kenapa? Kebanggaan untuk syiarnya katanya. Hendak apalah untuk syiarnya, untuk kebanggaan. Aturannya didoakan di masjid, tanda kita syukuran itu boleh juga. Tapi menunjukkan kebanggaan. Jadi ibu-ibu, salah satu doa yang makbul itu adalah ketika khatam Quran. Nanti kalau seandainya ibu-ibu lihat ada di akhir Quran doa khatam Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Baca sampai tamat itu luar biasa artinya, luar biasa bagusnya, ya. Ini yang keempat. Yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun. Wabil akhirati, dan dengan hari akhir yuqinun, mereka yakin. Hari akhir, hari ketika manusia menerima amalannya, hari ketika Allah hancurkan dunia ini. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi dihancurkan oleh Allah, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan mengeluarkan semua yang dikandung. Di hari terakhir, hari berbangkitnya manusia, mereka yakin. Ada orang yang tidak yakin itu. Alah, kehidupan ini di dunia aja, tak yakin dia dengan akhirat. Salah satu pelajaran yang berharga bagi diri kita adalah kehidupan setelah kematian. Nasihat yang berharga itu adalah melihat orang mati. Banyak orang mendapat hidayah ketika melihat orang mati. Hari ini diantarkannya orang, dia besok belum tahu, mungkin kita yang diantarkan orang. Ya, hari ini kita doakan orang, mungkin sesaat kita pula yang diantarkan. Jadi kematian nasihat yang terbaik untuk orang yang tinggal. Kalau yang 5 ini kita lakukan, apa kata Allah? Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulaika, mereka itulah, ala di atas, hudan petunjuk, mir rabbihim, dari Rabb mereka. Jadi mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika, dan mereka itulah humul muflihun, merekalah yang mendapat petunjuk. Jadi kalau kita ingin mendapat petunjuk, ya kita harus beriman dengan yang gaib,
kita mendirikan solat, kita menafkahkan harta kita, kita beriman dengan Al-Quran, dengan kitab-kitab Allah, dan yakin dengan hari akhir. Ayat 1 sampai 5 menceritakan orang-orang yang beriman. Nah, sekarang kita masuk ayat 6 dan 7. 6 dan 7 tentang orang kafir. Ya. Tentang orang kafir ini ada satu surat yang disebut dengan surat Al-Kafirun. Tentang orang beriman ada surat Al-Mu'minun. Nah, kita lihat, innallazina kafaru, inna sesungguhnya, allazina orang-orang yang kafaru kafir. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir sawaun, sama saja, alaihim, atas mereka. Jadi orang kafir itu sama saja atas mereka. A'anzartahum, engkau beri peringatan mereka, am lam tunzirhum, atau tidak engkau beri peringatan mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Dinasihati atau tidak dinasihati, mereka tidak beriman. Itu yang orang kafir. Ya, berbeda dengan orang munafik. Orang munafik di depan kita diiyakan, kemudian di belakang kita pula yang diperjelek-jelekkannya. Kalau orang kafir itu nampak mereka memusuhi Islam, jelas. Ya, sesungguhnya orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak beriman. Kenapa mereka tidak beriman? Dijelaskan oleh ayat ini, khatamallah. Khatam itu niat penutup, mengunci. Makanya orang sebut khatam Quran. Seperti setelah menyelesaikan bacaan Quran, khatamallah, telah menutup Allah, ala qulubihim, atas hati mereka. Maka hati-hati dulu, kalau hati sudah ditutup oleh Allah, Allah cabut semua ketenangan dan kedamaian. Sebab yang merasakan senang, damai, bahagia itu kan di hati. Khatamallah ala qulubihim, Allah akan tutup hati mereka. Kalau hati sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak lagi merasakan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan ketika mengingat Allah. Ada orang ibu, ketika ke masjid, ke musala dia gelisah. Masuk masjid, masuk musala dia gelisah. Tapi kalau untuk urusan hobi, kalau orang Minang untuk urusan saluang sampai pagi tahu. Mendengar saluang tu kan, saluang tu tradisi tradisi kalau di Minang sampai pagi tahu mendengar saluang. Kadang-kadang untuk mendengar Al-Quran 5 minit dah tahu. Takkan tua tu kan berani. Itu Allah bukakan hobi. Contoh ada suatu tradisi di Minang tu, kalau orang-orang baralik itu kan pakai rabak, ada pakai tradisi itu sampai pagi jalan matanya. Tapi untuk acara keagamaan Allah tidak bukakan hatinya. Maka kita mohon kepada Allah agar hati kita dibukakan ke agama. Maka Rasulullah dan para sahabat selalu berdoa, Allahumma sabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hati ini pada agama. Tetapkan hati aku pada ketenangan. Para sahabat-sahabat ketika melakukan perbuatan dosa gelisah, takut dia. Kadang-kadang awaklah melakukan perbuatan dosa, tidak ada rasa gelisah sedikit pun, tidak ada rasa takut sedikit pun. Tidak ada rasa berpengaruh terhadap hati itu, karena hati mereka sudah sakit, hati mereka sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ala sam'ihim, dan atas sami' mereka. Sami' itu pendengaran. Wa ala sami', sami' itu ditutup oleh Allah. Wa ala absharihim, dan atas penglihatan mereka risawah, ada penghalang. Jadi hati ditutup Allah, pendengaran, penglihatan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jelaskan walahum, dan bagi mereka azabun azim, siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Kapan kita tahu siksa itu pedih di dunia? Rasulullah mengingatkan, perhatikanlah sakaratul maut. Orang-orang yang lalai kepada Allah, orang yang hatinya tidak ingat Allah, sakaratul maut, ketika akan mati. Karena kebiasaan hidup tergambar menjelang meninggal dunia. Makanya ibu-ibu, kita beribadah saat ini untuk melatih diri kita supaya Allah bukakan hati kita. Ketika malaikat datang mencabut, hati kita dalam keadaan bersih, hati kita dalam keadaan tenang, hati kita dalam keadaan damai. Kalau dalam keadaan damai,
Allah panggil dengan panggilan yang indah. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jadi yang dipanggil itu jiwa yang tenang, bukan jiwa yang gelisah, bukan jiwa yang ketakutan, bukan jiwa yang pemarah. Ada orang ibu-ibu masuk masjid marah juga, Bu. Masuk masjid dia gelisah. Padahal secara jujur kita akui, masuk kita masjid, masuk kita di rumah, mana yang kita rasakan tenang? Tenang kita di masjid, tenang di musala. Kenapa tenang? Karena di sini sering dibacakan ayat-ayat Allah. Di musala sering digunakan untuk sholat. Tapi kalau di rumah sering pula kita bacakan ayat Allah. Sering ibu ngaji, habis maghrib ngaji terus, rutin ngaji. Ibu merasakan kemanapun ibu masuk ada agak lain kalau kita meninggalkan rumah. Karena rumah-rumah yang dibacakan ayat-ayat Allah, masjid-masjid yang dibacakan ayat Allah memberikan nuansa ketenangan sendiri. Maka dalam Islam dibacakanlah dimanapun kita berada, bacakan ayat-ayat Allah supaya hati merasakan kedamaian, ketenangan. Di sini diterangkan khatamallah, Allah telah tutup hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang pedih. Nah, itulah materi kini ko Ibu. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kemudian ayat 6 dan 7. Besok lebih panjang lagi ayat 8 sampai 20 tu ciri-ciri orang munafik. Ya, pada ciri-ciri orang munafik kalau dalam hadis ayat tu munafiku salasa. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, tapi dalam surah Al-Baqarah itu panjang. Bahkan ada satu surat yang disebut dengan surat Al-Munafiqun. Jadi bagusnya Ibu ketika mengaji, buat Quran cek. Bagusnya kan ambo baca, ibu simakkan. Nanti kalau ada kesempatan ibu bisa mulang, walaupun seayat 2 ayat. Ya, jadi khusus ketika minggu ketiga awak mengaji awak kaji awak bersambung. Bersambung. Hari ini awak mengaji sampai ayat 7. Besoknya ayat 8 sampai berikutnya, dan kalau bisa ibu-ibu awak mengaji bergantian. Walaupun ayat 2 ayat. Misalnya Abu bacakan kini kau ayat 1 sampai 7. Jadi ayat berapa yang bisa ibu mengartikan. Jangan pakai Quran terjemah. Ini Quran biasa modeliko je. Kalau Quran terjemah ibu baca terjemah aja. Berbeda antara terjemah dengan mengartikan kau. Jadi pakai juga Quran masjid sama-sama. Jadi nanti kan Abu uraikan membacakan cie model tadi. Jadi ibu mendengarkan. Jadi bagi ibu yang ada kesempatan untuk mengulang, ulang. Berbeda ibu, awak belajar seorang, belajar bersama-sama ada manfaatnya bersama-sama. Nah, jadi untuk minggu-minggu depannya, ibu awak usahakan setiap ngaji awak kembang Quran. Kemudian awak mulai dengan doa senandung Al-Quran. So doa senandung Al-Quran bagi ibu yang punya Quran itu di halaman terakhir. Allahumma arhamna bil Quran. Itu biasa kan? Ada dari siku awak mulai nantinya. Biasanya ada di halaman terakhir setiap Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Artinya ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Biasa setiap Quran ada. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Jadi setiap Quran biasanya ada. Jadi insyaallah minggu depan awak akan mulai memulai dengan doa senandung Al-Quran, kemudian dengan doa-doa yang terpenting. Baik ibu, saya setuju ibu itu. Sehingga kaji aku lagi terarah. Mana tahu nanti dalam jangka sekian tahun tamat doa Al-Quran. Tapi kan jaleh ya. Jadi boleh ibu bawa buku cik-cik. Nanti pas pada ayat-ayat tertentu yang ibu ragu, awak bantulah dengan asbabun nuzulnya atau tafsir Ibnu Katsir. Ibu tafsir awak pakai 2. Ibnu Katsir atau tafsir Al-Azhar. Al-Azhar memang karangan Buya Hamka, itu karangan orang Indonesia. Ibnu Katsir kalau ibu balik bagusnya tafsir Ibnu Katsir. Tapi kalau tafsir Al-Azhar itu bahasa sastra, Hamka itu kan bagus bahasanya. Itu boleh ibu memiliki. Jadi untuk tafsir tidak apa kita memiliki. Jadi minggu depan kita coba bersama-sama memulai dari ceramah yang diperhatikan dan didengarkan dengan Al-Quran. Jadi kalau dapat ibu bawa buku belum? Bawa buku cik. Kemudian ditandai kalau ada ayat-ayat yang ibu kurang paham, ayat-ayat yang kurang paham itu sama-sama awak bahas.
Jadi khusus minggu yang ketiga materi awak adalah tafsir lafziah. Tafsir lafziah kalau salah ambo minggu yang ketiga. Jadi bisa diikuti dengan tanya jawab. Ada yang ibu tanyakan? Hah? Yep. Iya. Yang bagusnya kalau Rasulullah SAW mengingatkan, bacalah ayat-ayat yang termudah. Yang termudah. Ya. Cuma Rasulullah mengingatkan, Rasulullah dan para sahabat, dia menamatkan Al-Quran dari awal sampai akhir, bersambung. Berarti dari Al-Fatihah kita dan sampai An-Nas. Nah, itu yang terbagusnya. Tamat, ulang lagi dari awal sampai akhir. Untuk pengamalan, untuk mengamalkan, untuk mengulang-ulang, mana yang termudah. Kita sering membaca mana yang termudah. Nah. Ya. Ya. Terjadi perbedaan Ibu. Dalam konsep Muhammadiyah bukan menghadiahkan, mendoakan. Mendoakan aja bagus. Kalau menghadiahkan, mengkirim-kirim itu bukan tradisi dia. Misalnya kan habis kita baca, ya Allah, langsung aja kita maksudkan. Ya Allah, dengan bacaan ini ya Allah, ampunilah orang tuaku. Dengan bacaan ini ya Allah, lapangkanlah kuburnya. Langsung aja. Jadi langsung, tidak sebut ya Allah kirimkan ini, kirim ini, langsung. Kan kita sama mendoakan. Jadi langsung kita doakan. Ya. Karena doa kita kepada yang bersangkutan, Allah yang Maha mengetahui. Tapi yang jadi persoalan kirim-kirim tadi. Jadi kalau kirim-kirim itu ada ulama mengatakan di sini terjadinya perbedaan. Ya. Ada yang kirim-kirim doa, bagus kita doakan aja. Kita doakan. Jadi langsung aja kita ya, dengan bacaan ini misalnya kita sebutkan lapangkan kuburnya. Ya, langsung aja. Segala satu amalan itu kan tergantung pada niat. Tapi niat itu tidak mesti kita sebutkan pada orang lain, cukup di hati kita. Dalam hati kita sebutkan. Jadi kalau di hati, orang kanan kiri itu tidak mesti tahu. Kita sebutkan dalam hati kita, ya Allah ampunilah dosa. Sebut orang-orang semua satu-satu, itu boleh kan? Nah, cuma tidak kepada orang lain. Itu memang kita niatkan. Iya, disebutkan nama orang-orang itu. Itu untuk menambah kedekatan kita. Tapi kita mendoakan orang itu satu persatu. Mendoakan, tanda kita ingat kepada mereka dan mendoakan kepada Allah semoga orang-orang kita sebut ini mendapat kelapangan. Karena ibu, salah satu yang ditunggu oleh orang-orang yang sudah meninggal itu adalah doa daripada orang yang hidup. Yang ditunggu oleh orang tua kita, yang ditunggu oleh orang-orang terdahulu kita, mungkin dia menunggu daripada kita doa kita. Nah, jadi sama-sama setiap kita beramal jangan lupa mendoakan mereka. Itulah ibu-ibu, karena waktu asar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.